Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 5, yaitu tentang membuka gerbang dunia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan membedah buku bergambar. Buku bergambar adalah buku fiksi atau non-fiksi yang didukung oleh elemen gambar untuk menyampaikan cerita. Gambar dapat membantu pembaca secara visual untuk memahami cerita. Ada dua istilah dalam buku bergambar yang harus pertama kalian ketahui, yaitu nada dan fokus. Nada atau bisa disebut juga tone dihasilkan dari pencampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah ataupun gelap. Fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Selanjutnya, kita masuk ke mengenal bagian-bagian buku. Secara umum, bagian-bagian buku yaitu sampul buku, halaman hak cipta, halaman daftar isi, dan halaman penutup buku. Sampul buku umumnya memiliki bagian-bagian yaitu sebagai berikut. Ada judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku, sampul belakang buku, kode batang buku, dan sinopsis buku. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya, biar lebih paham. Kemudian, ada bagian halaman hak cipta yang memuat informasi sebagai berikut. Pembuat buku, informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat daring penerbit buku, serta informasi tentang hak cipta buku. Pembuat buku sendiri terdiri dari penulis, ilustrator, editor, desainer, dan anggota tim lainnya. Penulis adalah orang yang menulis materi buku. Ilustrator adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. Editor adalah orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. Desainer adalah orang yang merancang dan mengerjakan tata letak pada buku. Kemudian anggota lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku, misalnya penelaah, penanggung jawab, dan penyelia. Halaman daftar isi itu memuat daftar judul bab dalam buku. Sedangkan halaman penutup buku dapat terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Selanjutnya, kita pahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita rekaan atau khayalan. Nah, buku Itam dan U adalah contoh dari cerita fiksi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Singkatnya sih kalau misalkan yang gampang itu contoh buku non-fiksi itu seperti buku pelajaran, skripsi, dan karya ilmiah. Selanjutnya, merangkum buku. Dalam merangkum buku, itu bisa diambil dari gagasan pokok dan membuat peta pikiran atau peta konsep. Untuk buku fiksi, gagasan pokok dapat ditemukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita. Untuk buku non-fiksi, gagasan pokok dapat kalian temukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf atau hal-hal penting pada setiap bab. Setelah itu, kalian tinggal menyusun setiap gagasan utama ke dalam satu karangan. Kalau untuk peta pikiran, tidak ada aturan khusus tentang bagaimana cara membuatnya, tergantung kreativitas kalian. Nah, di samping ini adalah contoh dari peta pikiran. Selanjutnya, menyajikan tanggapan terhadap buku. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, baik itu film, buku, novel, drama, dan sebagainya. Sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Teks tanggapan itu bisa disebut juga dengan resensi. Ketika kalian memberikan tanggapan terhadap buku atau membuat resensi,
Nah, struktur penulisannya seperti ini. Yang pertama, ada judul resensi, kemudian ada identitas buku, kemudian ada pembuka, ada analisis, dan evaluasi. Untuk bagian identitas buku, itu terdiri dari judul buku, penulis, ilustrator, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, serta ukuran buku. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.